tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Jauh di mata namun dekat di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kembali pagi ini kami menyapa sahabat sehat dimanapun berada dalam program edukasi sosialisasi podcast lab terkait dari tema strategi peningkatan usia harapan hidup melalui program intervensi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir episode pertama. Live hari ini langsung disiarkan dari ruang media center Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama saya Nike Utami. Dan pagi hari ini kami menyapa sahabat sehat kembali mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan, yaitu tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi dengan mencuci tangan memakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, mengkonsumsi makanan bergizi, dan tetap menjaga stamina dengan 4 sehat 5 sempurna makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian, kami dari Dinas Kesehatan kembali mensosialisasikan tentang Pergub nomor 39 tahun 2020, yaitu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun tertuang dalam bab 6 pasal 9, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi terkait informasi, edukasi, cara pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19. Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan antara lain dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pada kegiatan tertentu, dan kemudian melalui multimedia, yaitu melalui Instagram, Facebook, dan YouTube, kita akan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan strategi peningkatan usia harapan hidup melalui program intervensi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, kurang lebih 60 menit ke depan bersama saya dan didampingi narasumber yang sangat luar biasa. Yang terhormat telah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Iwan Setiawan, SKM MKes. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun berada. Salam sehat. Tentunya di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Alhamdulillah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini sudah masuk zona kuning level 2 dan hari ini zero kasus COVID di Kabupaten Oki. Alhamdulillah. Semoga kondisi ini bertahan sehingga
pandemi COVID ini segera berlalu, masyarakat sehat, ekonomi tumbuh. Munike, Iya. sekalian kita sapa sahabat sehat dimanapun Iya. berada ini. Iya. Kami juga menyampaikan selamat hari lahir Kabupaten Oki ke-76 dengan tema bersatu bertumbuh. Ini bersatu dalam masa pandemi COVID ini secara bersama-sama masyarakat tetap optimis agar pandemi COVID segera berlalu, bertumbuh, kita bersama-sama membangun kemerdekaan ini agar bertumbuh perekonomian kita lebih baik lagi. Iya. Itu Bu Luar Nike. biasa ya Bapak ya. Jadi sahabat sehat ini dalam bulan Oktober yang ceria ini, jadi kita Kabupaten Ogan Komering Ilir merayakan hari jadi ya Bapak ya. Jadi kita harus mempunyai selalu semangat untuk bertumbuh tadi seperti tema kita ya Pak ya. Baik Bapak, terkait dari podcast hari ini. Betul. Ya, jadi kita hari ini mengangkat tema tentang proyek perubahan strategi peningkatan usia harapan hidup melalui program intervensi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Oki. Ini kalau berbicara mengenai temanya Pak, kira-kira gagasan seperti ini luar biasa. Apa yang melatar belakangi Pak? Sehingga Bapak memiliki ide untuk mengangkat hal tersebut. Baik, terima kasih. Sahabat sehat dimanapun berada, masyarakat Kabupaten Oki, saya saat ini menjadi salah satu peserta kegiatan PKE 2 di Yogyakarta, NDH 37, nama Iwan Setiawan SKM MKes. Dalam kegiatan ini kita harus mempunyai suatu proyek perubahan. Oleh karena itu, kita mengkaji permasalahan di bidang kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini tentang IPM yang dipengaruhi oleh usia harapan hidup. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, usia harapan hidup dari target kita di tahun 2020 sebesar 68,8 tahun, namun capaian kita di tahun 2020 itu baru 68,61. Ini jelas dipengaruhi oleh tingkat kesakitan masyarakat Kabupaten Oki, angka kematian, terutama kematian ibu, kematian bayi. Ini sangat mempengaruhi target usia harapan hidup. Oleh karena itu, berkaitan dengan proyek perubahan ini, kita ambil gagasan yaitu strategi peningkatan usia harapan hidup melalui program intervensi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Beranjak dari permasalahan ini, Bu Nike, kita harus mempunyai suatu strategi program inovasi yang bisa menjawab permasalahan, yaitu usia harapan hidup yang belum tercapai di tahun 2020. Intervensinya adalah dengan cara menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi. Tidak muluk-muluk, bisa terjadi zero, target kinerja zero kematian ibu, zero kematian bayi akan tercapai apabila strategi pemantauan ibu hamil secara terintegrasi dan kolaborasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan usia harapan hidup akan meningkat karena kasus kematian ibu tidak ada, kasus kematian bayi tidak ada. Oleh karena itu, proyek perubahan ini alhamdulillah mendapatkan dukungan dari yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Oki, Bapak Haji Iskandar SE, Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Oki, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Oki, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Direktur Rumah Sakit SMH Palembang, Direktur Rumah Sakit RSUD, dan stakeholder yang lain juga memberikan dukungan yang luar biasa. Dibuktikan dengan surat dukungan dan testimoni yang disampaikan bahwa kegiatan ini juga mendapatkan support dari BRI cabang
Kayagung Iya. melalui Kanwil BRI Provinsi Sumatera Selatan, kita mendapatkan dukungan terhadap program ini, yaitu untuk mobile 5 unit ambulan lengkap dengan peralatannya, 5 unit USG. Dalam hal ini dukungan ambulan dan USG ini adalah untuk melaksanakan pemantauan ibu hamil secara terintegrasi dan kolaborasi. Strategi nanti kita sampaikan lebih detail lagi. Iya. Tentunya Bu Nike, dalam hal ini strategi yang kita utamakan yaitu dalam rangka pemantauan ibu hamil ini untuk mendukung program 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Ini juga merupakan suatu strategi di masa sejak dini anak dalam kandungan hingga seorang anak berumur 2 tahun Iya. disebut dengan periode emas. Iya. Nah, ini harus mendapatkan perhatian, harus mendapatkan pemantauan. Iya. Jadi strateginya begitu. Iya. Setiap ibu hamil ketika dinyatakan positif hamil, maka inilah sasaran kita ke Iya. depan ini. Iya. Diupayakan agar mendapatkan pemantauan dengan baik. Apabila sudah dilaksanakan pemantauan secara online melalui multimedia dan juga pemantauan langsung, ini insya Allah akan menghasilkan anak yang luar biasa, Iya. sehat, cerdas, dan sesuai dengan harapan orang tuanya. Iya. Itu harapan kita. Iya. Dari apa yang kita lakukan, strategi pemantauan ibu hamil yang akan dilakukan di Kabupaten Oki, hari ini akan mulai sosialisasi Iya. melalui podcast Dinas Kesehatan ini agar jajaran kita, jajaran kesehatan, stakeholder, Iya. kemudian seluruh lapisan masyarakat memahami dan mengetahui tentang program strategi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering ini. Ini memulai hari ini. Ke depan semakin gencar lagi kita mensosialisasikannya sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Iya. Gitu. Jadi luar biasa Pak, ini jadi ide Bapak Kepala Dinas ini tertuang langsung dan lebih realistis dan menyentuh langsung ya ke masyarakat ya Pak ya. Karena memang sasaran kita ini ibu hamil ya Pak ya. Ya. Dan memang proyek yang Bapak kerjakan ini khususnya proper ini sangat mempunyai nilai jual dan nilai ungkit yang luar biasa. Khususnya untuk pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ya Pak ya. Jadi berbicara mengenai latar belakang Bapak memiliki gagasan ini, kemudian pastinya nantinya manfaat yang akan diterima dari hasil proyek perubahan ini pasti lebih realistis ya Pak ya, lebih menyentuh. Nah target-target tersebut bagaimana Bapak mengkoordinasikannya dengan jejaring ya? Apakah semua jejaring kita di puskesmas ini sudah terpapar semua Pak? Ya. Bisa Bapak ceritakan. Karena ini menyangkut tujuan-tujuan proper Bapak yang ada yang jangka pendek ya Pak ya, Ya. kemudian ada yang jangka menengah. Ya silakan Pak. Oke, terima kasih. Bu Nike, dalam suksesnya suatu program inovatif itu perlu adanya dukungan dari bottom up. Iya, Kita berusaha supaya program ini dapat terlaksana secara terintegrasi. iya, Yang telah dilaksanakan dalam 1 minggu terakhir ini adalah membentuk suatu grup WA. Nah, ini bermula dari bentuk suatu grup WA iya, seluruh bidan desa di 320 desa dan kelurahan di Kabupaten Oki ada bidan desa. iya. Bidan desa ini membentuk grup WA Mhm. kepada seluruh ibu hamil Mhm. di wilayah kerjanya masing-masing, terutama ibu hamil yang mempunyai HP yang ada WA-nya. Iya, Nah, itu. Tetapi kan di masa sekarang ini di digitalisasi ini semua orang punya HP ya Pak. semua orang hampir Iya. punya HP kan, Uh-uh. terutama ibu hamil. Iya, Dimulai dari desa, setiap bidan desa membentuk grup WA bersama seluruh ibu hamil.
Tujuannya apa? Agar komunikasi antara ibu hamil dengan bidan desa dapat terlaksana dengan baik. Apapun keluhan ibu hamil dapat disampaikan melalui grup WA ini. Jadi misalnya ibu hamil yang ada keluhan baik secara medis maupun non medis, ini ada keluhan ataupun ada hal yang ingin disampaikan kepada bidan desa, langsung menggunakan grup WA. Jam berapapun itu bisa berkomunikasi. Kemudian bidan desa yang ada grup WA dengan ibu hamil, di situ juga ada bidan koordinator puskesmas nimbrung ke dalam grup ini. Oleh karena itu, apabila bidan desa dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari ibu hamil di wilayah kerjanya, ada hal yang ingin dikomunikasikan dengan puskesmas, ada bidan koordinasi, bidan koordinator di situ. Jadi di grup WA bidan desa dan di desa bersama ibu hamil ini akan membahas lebih detail tentang keluhan, komunikasi, penyuluhan tentang gizi, tentang perilaku hidup bersih dan sehat, tentang bagaimana cara menjaga kehamilan ibu secara mandiri di rumah, bagaimana cara ibu hamil menghindari terpapar virus COVID. Nah, ini upaya-upaya ini dilakukan oleh bidan desa sehingga ada komunikasi. Kemudian di tingkat kecamatan ada grup WA bidan koordinator di puskesmas dengan seluruh bidan desa di wilayah kerja puskesmas. Misalnya satu puskesmas ada 20 desa, berarti ada 20 bidan desa di dalam grup WA ini dan pimpinan puskesmas. Ini membahas tentang program, tentang strategi, bagaimana kita memantau ibu hamil ini, sudah sebatas mana kinerja bidan desa dalam melaksanakan pemantauan ini. Kemudian di tingkat kabupaten kita akan bentuk ini suatu tim yang melaksanakan pemantauan secara digitalisasi, pemantauan dengan aplikasi. Seluruh ibu hamil yang terdata di setiap desa tadi, kalau sekarang ini hampir 17.000 ibu hamil di Kabupaten Oki, ini didata, kemudian ada nomor HP, WA, dipantau oleh petugas dari Dinas Kesehatan, operator yang mempunyai ilmu, yang kompeten terhadap memberikan penjelasan penyuluhan terhadap ibu hamil, langsung melakukan telepon. Kemudian yang prioritas adalah ibu hamil dengan faktor resiko, diberikan edukasi, diberikan ilmu, diberikan penjelasan bagaimana cara menjaga kehamilannya, bagaimana cara supaya nanti setelah terjadi tafsiran persalinan dilakukan rujukan. Nah, seperti itu. Jadi berjenjangnya itu seperti itu. Jadi operator di Dinas Kesehatan akan melakukan pemantauan langsung melalui telepon, misalnya, selamat pagi ibu, apa kabar, apakah ibu sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan kehamilannya di bidan desa, bagaimana kondisi hari ini, kalau ibu ada keluhan, mari kita diskusikan bersama-sama. Ini mendekatkan petugas kesehatan tingkat kabupaten kepada langsung pada ibu hamil. Apabila kata ibu hamil misalnya, oh ya saya belum memeriksakan kehamilan ke bidan desa. Oh, kenapa? Karena bidan desa tidak ada tempat. Ini masalah ini. Bidan desa yang harus kita panggil. Jadi langsung dapat nih Pak masalahnya ya Pak. Ya, tidak bisa menutup-nutupi kalau lagi tidak di lokasi kan. Jadi langsung ada komunikasi. Kemudian nanti kita komunikasi ke bidan koordinator melalui multimedia ini. Jadi aplikasi ini bisa mendukung program ini secara baik. Tim kita, tim efektif bersama tim IT lagi mengerjakan aplikasi ini. Kalau aplikasi sederhana kita sudah setting sedemikian rupa, database ibu hamil sudah masuk di dalam di Dinas Kesehatan, kemudian dikembangkan menjadi aplikasi sederhana dan dikembangkan lagi menjadi aplikasi yang memang bisa diakses. Ini harapan kita. Jadi secara garis besarnya begitu bahwa setiap ibu hamil di Kabupaten Oki akan termonitor, terpantau baik secara langsung maupun secara multimedia di Kabupaten Oki. Agar apa? Perkembangan ibu hamil ini dapat kita amati secara bersama-sama. Kemudian
Kalau hasil audit maternal kematian ibu tahun-tahun kemarin itu karena faktor keterlambatan, maka dengan sistem ini insya Allah tidak akan terjadi. Karena sudah ada komunikasi, tidak ada keterlambatan dalam pertolongan persalinan. Misalnya, ibu hamil dengan faktor risiko, ya kita estimasi tanggal 10 Oktober misalnya tafsiran persalinan. Berarti tanggal 8 atau tanggal 9 Oktober itu harus ada rujukan. Mendekati PONEK, yaitu rumah sakit, untuk mendapatkan pertolongan persalinan terhadap ibu hamil dengan faktor risiko ini. Jadi itu upaya-upaya inilah yang harus kita lakukan agar tidak ada kasus kematian ibu, tidak ada kasus kematian bayi. Pada akhirnya apa? Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Oki akan meningkat. Apabila usia harapan hidup meningkat, maka indeks pembangunan manusia Kabupaten Oki yang mempunyai target di tahun 2024 nanti sebesar 71,28 itu akan tercapai dengan mudah, akan tercapai. Tapi kalau tidak ada intervensi program yang langsung menyentuh masyarakat, ini sulit untuk tercapai cita-cita yang mulia ini. Tapi kalau cita-cita yang mulia ini dilahirkan suatu program inovatif yang langsung menyentuh masyarakat, insya Allah apa yang kita harapkan bisa terwujud. Gitu. Jadi luar biasa nih Pak. Kalau menurut saya pribadi, ini idenya brilian Pak. Karena tidak semua orang bisa mempunyai gagasan seperti yang Bapak tuangkan dalam proyek perubahan ini. Karena sebagaimana kita ketahui, khususnya di wilayah Oki ya Pak ya, geografis kan sangat sulit ya Pak ya. Jarak jauh, kemudian medannya juga umumnya perairan. Jadi memang sangat memungkinkan ide yang tertuang dalam proyek perubahan ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, membuat grup WA, itu memang benar-benar efektif ya Pak ya. Jadi dengan kata lain, kegiatan-kegiatan yang ada di jejaring kita, baik mulai dari desa, kemudian tingkat kecamatan ya Pak ya, semuanya bisa di-cover ya Pak ya. Semuanya bisa ada di-cover. komunikasi. Ada komunikasi. Mungkin nanti bisa kita tampilkan testimoni dukungan dari stakeholder ya. Bapak Bupati, mungkin setelah ini kita tampilkan biar masyarakat bisa mengetahui bahwa ini memang ada dukungan dari pemerintah terhadap program ini. Kita berharap bahwa ketika setiap ibu hamil di Kabupaten Oki harus mendapatkan pelayanan standar minimal 10 T. 10 T itu apa? Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan, diperiksa berat badannya, diperiksa tekanan darahnya, diperiksa tinggi puncak rahimnya, kemudian mendapatkan vaksinasi, kemudian mendapatkan tablet FI, kemudian status gizinya diperiksa, diterapkan, kemudian tes laboratorium. Nah ini penting, tes laboratorium, apakah ibu hamil ini terpapar penyakit menular atau tidak. Kemudian menentukan di gigi jantung bayi, tata laksana kasus, kemudian temu bicara pas ibu, ini harus didapatkan oleh setiap ibu hamil. Agar apa? 1000 hari pertama kehidupan itu memang bisa kita lakukan terhadap setiap ibu hamil. Yakinlah, apabila kita melaksanakan 1000 hari kehidupan, pemeriksaan sejak dini, memberikan gizi yang baik terhadap ibu hamil, maka anaknya nanti akan menjadi anak yang unggul. Siapa sih orang tua yang tidak menginginkan anaknya cerdas, dengan kondisi gizi yang baik, kemudian menjadi harapan nusa dan bangsa. Itu kan menjadi cita-cita kita selaku orang tua. Itu mungkin ke dan nanti mendengarkan testimoni dukungan terhadap proyek perubahan ini. Saya bersyukur sekali Bank BRI juga mendukung dengan luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Jadi bantu ambulan ini karena Bapak yang terhormat Bapak Bupati mendapatkan support dari Bank BRI, sehingga Kabupaten Oki mendapatkan 5 ambulan dan 5 USG dalam rangka mendukung strategi peningkatan usia harapan hidup melalui program intervensi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Oki. Jadi Pak, ini luar biasa. Dapat kado dari bantuan CSR, kemudian
HUT Oki juga ya Pak ya. Iya. Jadi ini merupakan kado untuk pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mendukung proyek perubahan strategi peningkatan usia harapan hidup melalui program intervensi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin Pak kita rehat sejenak ya Pak ya. Nanti kita sambung lagi ya Pak. Baik sahabat sehat, setelah ini sahabat sehat akan menyaksikan live music yang akan disampaikan dan direndangkan oleh saudari kita Nina. Selamat menyaksikan. Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta mati. Ku tak peduli, ku memang begini. Bila ku benar-benar cinta mati, ku tak peduli apa saja yang ku inginkan, kamu rela. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Kau takkan mengerti yang selama ini aku rasakan. Pasti kau tak peduli bila saja yang ku inginkan, kamu rela. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iskandar SE, Bupati Ogan Komering Ilir. Dengan ini menyatakan sangat mendukung suatu proyek perubahan tentang strategi peningkatan usia harapan hidup melalui program intervensi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dukungan ini kami berikan atas kinerja Saudara Iwan Setiawan SKM MKes sebagai peserta PKN kedua NDH A.3 Jabatan Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Harapan saya
Kegiatan ini dapat mengurangi angka kematian ibu sehingga dapat meningkatkan usia harapan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk ini kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Iwan Setiawan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Lindasari Iskandar SE selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ilir mendukung proyek perubahan atas nama Iwan Setiawan SKM MKes peserta PKN 2 NDH A37 Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan judul Proyek Perubahan, yaitu Strategi Peningkatan Usia Harapan Hidup melalui Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Harapan saya, kegiatan ini dapat mengurangi angka kematian ibu sehingga dapat meningkatkan usia harapan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti Nuraini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Mendukung proyek perubahan yang dilakukan Bapak Iwan Setiawan SKM MKes selaku Kepala Dinas Kabupaten Ogi. Dengan proyek perubahan strategi peningkatan usia harapan hidup melalui program intervensi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Harapan saya dengan kegiatan ini dapat mengurangi angka kematian ibu yang pada akhirnya dapat meningkatkan usia harapan hidup di Kabupaten Ogi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Doso Pramono, asal PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Kantor Cabang Kayu Agung. Kami siap mendukung realisasi proposal proyek perubahan atas nama Iwan Setiawan SKM MKes beserta PKN 2 NDH A37 Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan judul proyek perubahan strategi peningkatan usia harapan hidup melalui program intervensi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam 2 bulan ke depan, kami akan merealisasikan proposal yaitu dengan memberikan bantuan ambulan dan USG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama kami di ruang media center Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan masih bersama yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogi, Bapak Iwan Setiawan SKM MKes. Ya, sahabat sehat, kembali mengingatkan bahwa Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memfasilitasi pelayanan penerbitan kartu keluarga, akte kelahiran anak, kartu identitas anak yang bisa semua masyarakat Oki dapatkan dengan syarat melaksanakan persalinan di 32 puskesmas dan poskesdes yang tersebar di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan kembali lagi mengingatkan bahwa kita sekarang sedang melaksanakan vaksinasi massal di halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi, semua bisa ikut vaksinasi dengan syarat hanya membawa kartu tanda penduduk, ya, khususnya penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi pelaksanaan vaksinasi yang ada di Dinas Kesehatan berlangsung setiap hari dari pagi pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Yang bisa mengikuti vaksinasi antara lain
usia 12 sampai 18 tahun khususnya remaja, kemudian usia dewasa sampai lansia, berikut juga dengan ibu hamil dengan usia kehamilan 14 minggu sampai 40 minggu. Jadi, jangan lupa untuk semua masyarakat Oki, ayo kita sukseskan vaksinasi COVID-19. Ya Bapak, jadi tadi sebagai sesi pertama udah ngobrol-ngobrol terkait dari strategi pemantauan ya Pak ya, pemantauan ibu hamil khususnya dalam peningkatan usia harapan hidup. Jadi berbicara tentang strategi nih Pak, ada rencana marketing nih pastinya ya Bapak ya dalam melaksanakan kegiatan proyek perubahan ini. Bisa Bapak ceritakan sedikit itu secara umum bagaimana rencana-rencana marketing Bapak ini dalam melaksanakan kegiatan ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Bu Nike, kegiatan ini tentunya didukung oleh tim efektif yang handal, yang luar biasa. Ibu hamil yang terdata sekarang sebanyak 6.874 ibu hamil yang sudah masuk dalam database. Tentunya yang sudah siap untuk dilaksanakan pemantauan secara terkoordinasi. Ini merupakan suatu upaya kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama ibu hamil. Jadi mulai dari pemantauan yang kita lakukan, kemudian secara apa yang saya sampaikan di awal tadi, secara berjenjang melalui multimedia dan langsung. Kemudian kita menekankan tentang 1000 hari kehidupan pemantauannya ini. Mulai dari ibu hamil dinyatakan positif hamil. Kemudian kenapa ini penting? Karena jelas kehamilan dan pertumbuhan janin itu perlu dilaksanakan pemantauan dan perhatian untuk pertumbuhan otak bayi. Tentu itu. Di samping itu juga membangun tinggi badan potensial bagi bayi, membangun berat badan yang potensial bagi bayi. Ini butuh kalori, butuh juga gizi, baik protein, gizi mikro, ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kalau tidak ada pemantauan dengan baik, tidak ada upaya kita, tentu dalam sosialisasi dalam kegiatan ini tidak akan maksimal hasilnya. Oleh karena itu, pemantauan ibu hamil berkaitan erat dengan 1000 hari kehidupan tadi. Pertumbuhan bayi dan anak juga harus diperhatikan. Untuk mencapai tinggi badan, berat badan yang optimal itu harus ada upaya. Nah, pemantauan ibu hamil 1000 hari kehidupan ini sangat erat kaitannya dengan strategi peningkatan usia harapan hidup melalui pemantauan ibu hamil. Itu sebenarnya itu. Kemudian strategi marketing kita, Bu Nike, tentunya kita harus mensosialisasikan ini. Kita membuat suatu branding untuk mudah diingat oleh masyarakat dengan logo branding yang sudah diciptakan oleh tim efektif yang luar biasa. Saya bangga sekali, luar biasa, terharu dengan tim efektif ini. Mempunyai inovatif, ya, buat satu branding agar bisa diingat oleh masyarakat dengan program pemantauan ibu hamil ini. Yang mereka beri tajuk ini Revolusi KIA, luar biasa. Adanya harus ada perubahan yang selama ini memang sudah ada sudah baik dan namun masih ada permasalahan. Ini harus dilakukan perubahan yang secara bersama-sama dan ikhlas dalam melakukan perubahan ini. Oleh karena itu, tajuk ini Revolusi KIA memang sudah tepat ini untuk menjadi branding agar masyarakat paham. Kemudian, Bu Nike, di samping ibu hamil mendapatkan pemantauan baik langsung maupun multimedia tadi, nanti goal itunya, endingnya itu, ibu hamil tidak dengan faktor resiko akan diberikan pelayanan persalinan di puskesmas atau puskesdes, dijemput dan diantar. Makanya sangat luar biasa BRI memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Oki melalui Bapak Bupati, Bapak Haji Iskandar SE, untuk mobile antar jemput ibu hamil yang akan melaksanakan persalinan.
untuk menghindari keterlambatan tadi. Dijemput ke rumah, dibawa ke puskesmas, dilakukan pertolongan persalinan, baru diberikan bingkisan dan diantar pulang. Dengan harapan ibu selamat, bayi sehat. Iya. Itu yang perlu kita lakukan ini. Jadi mobile ini sangat diperlukan untuk antar jemput ibu hamil yang akan dilakukan pertolongan persalinan. Jadi dalam strategi marketing yang harus kita lakukan sosialisasi, mempunyai branding yang memang mudah diingat, dan memang implementasi kegiatan ini harus dapat dilaksanakan secara baik agar masyarakat mendapatkan pemerintah memang benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Kemudian masyarakat yang terutama masyarakat kita ibu hamil ini mendapatkan perhatian baik, perhatian pemantauan tadi, kemudian perhatian dalam proses pertolongan persalinan. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Bu Nike, program ini mulai dari sosialisasi ini tentang pemantauan ibu hamil, kemudian nanti endingnya akan dilakukan pertolongan persalinan. Pada akhirnya outputnya nanti yang kita harapkan adalah tidak ada kasus kematian ibu, tidak ada kasus kematian bayi. Jadi usia harapan hidup itu akan meningkat dan IPM kita akan meningkat. Itu Bu Nike. Jadi luar biasa nih Pak ya, dari rencana-rencana yang Bapak paparkan itu memang benar-benar real dan benar kata Bapak, pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi sahabat sehat, sebagaimana kita ketahui, dalam strategi peningkatan usia harapan hidup melalui program intervensi pemantauan ibu hamil ini, Dinas Kesehatan juga mengadakan semacam MOU ya Pak ya. Ya, ini untuk meningkatkan meningkatkan bagaimana cara pemerintah Kabupaten Oki ini lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya mungkin tadi yang MOU dengan Disduk Capil ya Pak ya. Itu merupakan bagian dari strategi. Iya, betul. Jadi kita mengharapkan adanya dukungan dari stakeholder ini. Salah satunya adalah Dukcapil, Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Kita harapkan ada dukungan dalam kegiatan ini. Pada akhirnya apa? Ibu hamil yang melahirkan di puskesmas akan mendapatkan strategi marketingnya seperti itu, akan mendapatkan akte kelahiran secara online cepat, kemudian KK yang terbaru, kemudian kartu anak. Ini yang kita lakukan 1 minggu yang lalu, kita MOU dengan Disduk Capil Kabupaten Oki, dan segera mungkin implementasi dapat dilaksanakan di Kabupaten Oki. Yang ibu hamil melahirkan ke puskesmas, ke Poskesdes, ini dapat dikumpulkan data, kemudian kita kirim ke Dukcapil secara online. Kalau target kinerjanya Dukcapil yang tertuang dalam MOU, 2 hari apabila sudah lengkap datanya akan dikirim kembali hasil dari akta kelahiran, kemudian KK dan kartu anak. Ini akan didapatkan. Ini luar biasa. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oki, kami berharap bisa mendapatkan fasilitas mudah ini, melahirkan secara ditolong oleh petugas kesehatan di puskesmas atau puskesdes dengan catatan gratis. Ini Bu Nike, gratis. Jadi dalam strategi marketing harus kita sampaikan ini. Ibu hamil ditolong persalinan, dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan, kemudian nanti akan mendapatkan kartu KK, kemudian akte kelahiran dan kartu anak ini secara online, karena tertuang dalam MOU dengan Dukcapil, dan didapatkan semua itu gratis. Gratis, ini yang penting. Karena Bapak Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak yang terhormat Bapak Haji Iskandar SE, sudah mempunyai terobosan pembiayaan terhadap kegiatan ini. Makanya masyarakat akan mendapatkan secara gratis. Jadi luar biasa ya Bapak ya, dukungan dari Bapak Bupati kita, Bapak Haji Iskandar SE, terkait dari seluruh upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan, khususnya dalam pemantauan ibu hamil, ini sangat luar biasa. Ini berbicara tadi 1000 hari pertama kehidupan ya Pak ya, kemudian dalam pelaksanaannya
kegiatan ini akan menyiapkan aplikasi khusus ya Pak ya, khusus data-data pemantauan ibu hamil. Apakah nantinya Pak yang kita kerjakan ini khususnya dalam proyek perubahan ini sangat menyentuh nih Pak? Maksudnya apakah bisa teman-teman kita yang di desa itu tidak perlu lagi ke Kayu Agung khususnya hanya untuk memperoleh data ya, karena kita sudah Bapak ini sudah membangun ya, membangun dan memproses aplikasi ya Pak ya terkait dari proyek perubahan ini. Ini bagaimana tanggapan Bapak nih Pak? Oke, baik. Di masa digitalisasi sekarang ini kita sangat rugi kalau tidak memanfaatkan fasilitas IT. Ya. Informasi teknologi ini memang sudah harus kita manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, kita bangun satu aplikasi agar data akses ini bisa dapat mudah kita mengaksesnya. Kemudian dengan data yang baik yang sudah disusun di Kabupaten Oki, dibuat database dengan aplikasi, harapannya adalah seluruh masyarakat bisa mengakses ini, kemudian seluruh ibu hamil terdata dengan baik, seluruh ibu hamil terpantau dengan baik. Jangan sampai ada ibu hamil tidak terpantau, ternyata kurang gizi, ternyata posisi bayi tidak ideal. Nah, ini menyebabkan risiko. Nah, kalau ada pemantauan baik langsung maupun multimedia, karena masa pandemi COVID ini dikurangi kontak langsung ya, multimedia ini sangat luar biasa strategi ini agar seluruh ibu hamil itu tidak ada yang tidak terpantau, harapan kita seperti itu. Kemudian dengan adanya 1000 hari kehidupan ini, ya, pemantauan ini, maka sekali bergerak ada beberapa program yang bisa terungkip, terutama program stunting. Kalau pemantauannya baik, kemudian 1000 hari kehidupan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka stunting juga akan menurun. Kabupaten Oki ini menjadi pilot project dalam program stunting oleh pusat. Oleh karena itu, setiap tahun sudah menurun ini, kita harapkan pada akhirnya nanti zero kasus stunting di Kabupaten Oki. Anak itu tumbuh normal sesuai dengan usia. Kemudian karena apa? Karena ada pemantauan, ada perhatian oleh petugas kesehatan dan peran serta masyarakat yang luar biasa itu. Jadi pemantauan secara kolaborasi dan terintegrasi ini memang harus baik. PKK, apalagi Ibu Ketua PKK Kabupaten yang terhormat Ibu Hajah Lindasari Iskandar SE sudah memberikan testimoni dukungan terhadap kegiatan ini. Otomatis PKK Kabupaten mempunyai dukungan yang besar. Harapannya PKK Kecamatan, PKK Desa, Kelurahan juga mempunyai dukungan yang besar, sehingga kolaborasi yang kita harapkan tadi, terintegrasi pemantauan ibu hamil itu kita dapat laksanakan secara bersama-sama. Bukan hanya tugas kesehatan saja loh, memantau ibu hamil itu. Yang lebih dekat itu ya ibu-ibu PKK desa di posyandu, di kegiatan-kegiatan pengajian. Ada ibu hamil misalnya yang tidak terpantau atau kondisinya tidak baik, maka dilaporkan ke petugas kesehatan, dilaporkan ke bidan desa, dilaporkan ke puskesmas. Jadi peran PKK, peran stakeholder di desa, kepala desa, kemudian perangkat desa, kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan peran organisasi wanita di desa, di kelurahan, di kecamatan ini sangat berperan sekali. Oleh karena itu, jargon kita pemantauan secara kolaborasi dan terintegrasi ini dapat terlaksana dengan baik. Luar biasa Bapak nih. Jadi semangatnya harus selalu nih ya Pak. Betul. Karena sebagaimana kita ketahui kita masih pandemi ya Pak ya. Jadi memang harus menjaga kesehatan agar nantinya proyek perubahan ini maksimal kita laksanakan. Jangan sampai di masa pandemi tidak boleh kontak, tidak boleh berkerumun, sehingga tidak ada perhatian terhadap ibu hamil. Oh, ini salah sekali. Jadi tetap kita laksanakan pemantauan pemeriksaan secara multimedia, di telepon, di WA, kemudian di SMS, paling tidak dukungan edukasi. Semoga ibu hamil selalu sehat seperti itu, dapat makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan rumah. Itu yang kita berikan edukasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oki, terutama ibu hamil. Kemudian sekarang ibu hamil juga dilaksanakan imunisasi vaksin.
Vaksinasi untuk ibu hamil. Jangan lupa, pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Oki, sahabat sehat dimanapun berada, kepada ibu hamil usia kehamilan 13 sampai 40 minggu diharapkan mendapatkan vaksinasi COVID-19 di seluruh puskesmas, di klinik Polres, di klinik Kodim atau gerai vaksin yang ada di halaman Dinas Kesehatan. Kemudian teman-teman di puskesmas sekarang melaksanakan ke desa-desa, ke kelurahan agar apa? Mendekatkan vaksinator kepada masyarakat. Nah, ini para ibu hamil memanfaatkan kesempatan ini agar mendapatkan vaksinasi COVID-19. Bagi ibu hamil usia kehamilan 13 sampai 40 minggu. Itu Bu Dike. Jadi luar biasa nih Pak ya. Jadi strategi Bapak nih mengangkat tema untuk proyek perubahan ini langsung dapat poin-poin khususnya program lain ikut terungkit ya Pak ya. Betul. Jadi nilai jualnya sangat tinggi nih Pak. Apalagi prosesnya juga, metode-metode yang digunakan juga sangat luar biasa. Jadi ini mungkin terakhir nih Pak, harapannya nih Pak, harapan Bapak terhadap kegiatan ini khususnya dalam proyek perubahan ini apa gitu Pak? Karena sebagaimana kita ketahui dukungan stakeholder sudah ada, kemudian jejaring kita juga ada, kemudian juga sasaran kita yang lumayan banyak ya Pak ya, khususnya dengan geografis Kabupaten Oki yang sangat luas ya, dan jarak tempuhnya jauh-jauh, medannya juga luar biasa ya Pak ya. Jadi pastinya Bapak ada harapan khusus terkait dari proyek perubahan ini. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Bu Nike, Kabupaten Oki ini luasnya 19.000 km persegi. Iya. Lebih luas dari Provinsi Bengkulu. Sama seperti Provinsi Banten, lebih luas lagi. Jadi waktu HUT Oki kemarin Bapak Gubernur menyampaikan mestinya luar biasa kepada Bapak Bupati memberikan apresiasi dengan luas wilayah yang luar biasa ini. Namun strategi dan kinerja dari pemerintah Kabupaten Oki yang luar biasa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Di bidang kesehatan kita memang mempunyai kendala dengan luasnya wilayah ini, rentang kendali yang sangat sulit ya. Kabupaten Oki ada 32 puskesmas, 1 rumah sakit RSUD, 1 rumah sakit Tugu Jaya. 327 desa, ini merupakan suatu upaya yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Oleh karena itu harapan kami bahwa kepada saudara-saudaraku tugas kesehatan dimanapun berada, agar kita melaksanakan program ini secara bersama-sama, apa yang menjadi jargonnya kolaborasi dan terintegrasi. Ya, secara bersama-sama dengan PKK desa, perangkat kelurahan atau desa, kemudian peran serta masyarakat yang harus kita kedepankan. Tanpa ada peran serta masyarakat, seluruh program kesehatan itu sulit untuk tercapai dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya program ini, maka terbangun suatu komunikasi baik, terbangun suatu kolaborasi yang baik, kemudian terintegrasi dengan baik, sehingga kesehatan itu milik bersama. Nah, program kesehatan dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Harapan kami dapat kita laksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Oki dengan baik, peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, agar derajat kesehatan masyarakat yang kita cita-citakan dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sangat luar biasa di tengah kesibukan Bapak yang padat. Bapak menyempatkan waktu untuk melaksanakan sosialisasi edukasi kepada semua teman-teman kita ya yang di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi sahabat sehat, hari ini sepertinya kita kekurangan waktu untuk membahas lagi ya, tetapi karena kurang lebih tidak terasa nih Pak ya, tidak terasa 60 menit sudah jalan, tapi tetap boleh sahabat sehat kalau ada yang mau ditanyakan ya, boleh langsung ke inbox kami di Facebook Proper KIA
Instagram Revolusi KIA, dan YouTube Revolusi KIA. Jadi jangan lupa untuk memberikan komen, tanggapan, ataupun pertanyaan terkait dari pembahasan hari ini, yaitu tentang strategi peningkatan usia harapan hidup melalui intervensi pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya Nika Utami beserta yang terhormat narasumber kami, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, undur diri. Setelah ini kita akan reguler setiap hari Rabu untuk melaksanakan sosialisasi edukasi. Jadi jangan lupa jam tayangnya untuk semua sahabat sehat dimanapun berada. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.